Perkenalkan, nama saya Christopher Santoso, saya founder dari Sudut Pandang. Sudut Pandang itu adalah tempat wisata yang dimana di dalamnya itu terdirikan ada dua spot. Satu adalah Sudut Rasa. Sudut Rasa adalah restoran yang memiliki pemandangan yang bisa dilihat juga. Bisa lihat kota Bandung, bisa melihat hutan, 180 derajat, udaranya sejuk, makanan pun kita juga ada makanan Asia, ada makanan Western. Lalu juga ada sudut cerita, itu wahana multimedia interaktif, kita sebutin media art. Itu di sana juga terdapat kayak ada art installation, tapi itu pun kita rangkum dengan cerita, makanya namanya sudut cerita. Itu yang membedakan. Kita juga menggunakan teknologi yang terbarukan, seperti ada projection, terus kita juga pakai sensori dan banyak aktivitas. Terutama mungkin yang mau foto-foto bisa di sana, yang mau mendapatkan experience baru gitu. Kurang lebih seperti itu Sudut Pandang ya. Oke, tadi Kang Rizal bercerita ada apa sudut rasa, terus ada art installation-nya juga segala macam. Kalau itu kan lebih ke pelanggan nih, pelanggan yang bisa apa aja di sini. Nah, kalau misalkan dari segi karyawannya nih Kang, sehariannya seperti apa? Apakah mereka bekerja sambil healing? Karena ini hijau-hijau nih bahkan. Kalau mereka sambil healing atau memang bahasanya 8 to 5 lah, atau gimana nih sehari-harinya? Mungkin untuk karyawan kan tergantung job desk ya pastinya ya. Kita kan ada yang untuk operasional, terus ada juga yang di marketing, ada yang di finance, ada yang di human resource juga, HRD gitu. Jadi masing-masing tergantung job desk-nya. Kalau tadi dibilang healing, iya healing memang. Karena kita ini tempat wisata kan harus memberikan service yang terbaik gitu. Yang kita harapkan adalah karyawannya juga happy, gembira, jadi bisa memberikan service yang terbaik nanti kepada customer. Gitu. Kebetulan bonusnya emang kita punya pemandangan luar biasa, udara sejuk gitu. Memang tadi sempat bahas 8 to 5, kita tergantung dari job desk tadi. Jadi kalau misalnya kita sebut ya sales, ya banyaknya pasti di sini gitu, banyaknya di luar. Lalu ada juga ya kayak marketing, juga kan ada desain, kita juga ada yang membuat konten gitu. Lalu kalau seperti mungkin tim service, ada waiter, terus ada tim kitchen, yaitu mereka harus standby di sini. Termasuk tim finance dan lain-lain gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, tadi juga sempat di-mention bahwa kan tadi ada ternyata tim marketing, tim sales, dan lain-lain. Dan pastinya kan office ya, bisa dibilang office. Nah, keperluan office kan memang menjadi hal yang menjadi hal yang krusial, terutama untuk di Sudut Pandang sendiri. Nah, dengan apalagi dengan Kang Rizal sudah menjadi pelanggan Indibis, seperti apa nih? Merasa terbantu segimana nih dengan adanya Indibis, terutama untuk kebutuhan operasional? Betul. Indibis sih cukup baik dari segi stabilitas. Memang ke lokasi kita kan tidak banyak provider, tidak banyak service, dan memang susah ya mungkin karena dibandingkan dengan di kota, dengan segi stabilitas lebih cepat dan lain-lain. Kita kan memang lebih di luar kota gitu bahasanya ya, di pegunungan dan lain-lain. Cuman memang kita kan penggunaan internet ya, terutama pastinya di back office. Untuk dari segi sistem, POS, dari order masuk ke kitchen, dari kitchen dikirim ke depan dan nantinya billing dan lain-lain gitu. Lalu juga dari segi finance, kan mereka membutuhkan internet untuk mengerjakan tugasnya. Lalu marketing jelas mereka butuh research, mereka harus lihat-lihat video, mereka harus buat video juga kan, mereka buat referensi juga gitu. Lalu ya intinya memang internet itu sangat dibutuhkan, dan memang Indibis itu dari segi stabilitas dan ini selama kita mencoba beberapa produk yang ada sebelumnya, Indibis mungkin salah satu yang terbaik gitu yang pernah kita pakai. Berbicara tentang stabilitas, terus juga kelancaran untuk back office. Nah, kalau harapannya sendiri nih Kang, untuk sudut pandang kepada Indibis sendiri, seperti apa harapannya? Harapannya sih ya dijaga terus stabilitasnya. Mungkin dari segi kecepatan dan stabilitas sudah cukup baik. Cuman ya kadang-kadang banyak provider dan lain-lain kan kadang-kadang juga tidak stabil. Kadang cepat, nanti kadang lambat, nanti kadang hilang, nanti kadang jalan gitu ya. Harapannya sih itu sih, asal kalau bisa stabil terus supaya anak-anak bisa maksimal juga kerjanya. Kadang-kadang kan kalau nggak ada internet kan nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Kurang lebih itu sih harapannya ya. Itu catatan untuk mungkin AM ataupun sales yang bertanggung jawab ya pada Sudut Pandang, harus dicatat karena butuh banget nih stabilitas untuk terutama tadi ya back office, dan juga mungkin untuk pelanggan pastinya
Karena di sini kan emang lokasi kita itu sinyalnya nggak semudah di kota ya. Ya. Gitu, nggak semudah di tempat-tempat lain. Jadi memang harapannya juga bisa stabil untuk customer. Betul. Supaya mereka kan juga di mana-mana sekarang kan pasti main HP, sosial media. Mereka mau ngepost lagi di sini dan lain-lain gitu kan, butuh internet dan lain-lain gitu. Jadi harapannya bisa seperti itulah, tetap stabil terus. Nah, terus kita tadi udah mungkin bisa dibilang terlalu teknis ya tadi kita bahas ini bisa segala macam. Nah, kita bahas sudut pandangnya nih, Kang. Nah, kalau sudut pandangnya sendiri, apa sih yang membuat sudut pandang ini menjadi spesial, terutama buat orang-orang yang di luar Bandung nih? Apa nih magnetnya apa nih? Oke. Jelas kalau kita ngomongin, saya mau ngomonginnya Bandung dulu gitu. Oke. Memang udara seperti ini tuh nggak banyak di Indonesia ya. Gitu. Bandung itu punya udara yang sangat sejuk dibandingkan dengan kota lain. Lalu kan pegunungan juga ya. Kita bisa lihat Bandung itu punya pemandangan yang luar biasa. Dan memang di Bandung itu kotanya memang cukup apa ya? Bisa saya bilang artsy ya. Antusias seninya tinggi dan mereka suka yang seperti itu, mau secara arsitektur, mau secara desain gitu. Nah itu yang kita poin-poin yang kita pikirkan sebelum membangun ini gitu. Jadi kita melihat kita punya kelebihan ini dan emang sudut pandang Bandung itu tempat wisata tapi aksesnya sebenarnya dari kota itu tidak terlalu jauh. Gitu. Bisa ditempuh mungkin dari Dago 30 menit, 25 menit dan 15 menit itu dekat gitu. Jadi memang itu terus ya memang kita juga sebenarnya sudut pandang itu adalah kalau bisa dibilang itu diary liburan saya dulu gitu. Gitu. Jadi pas saya membangun itu memang ini adalah perpaduan dari apa yang saya lihat waktu semasa saya liburan. Jadi saya ini bagus di situ saya ambil, yang bagus di sini saya ambil. Of course sama saya modifikasi gitu, nggak cuma sekedar kopi saya pasang gitu. Berarti yang bisa diharapkan oleh wargi Bandung dan juga di luar, estetika dan makanan dan servis ya. Pastinya ya. Akan ada ya dari estetika pun semua ya, kalau misalkan ada sobis yang sering kesini ya sudah tahulah seperti apa gitu. Apalagi yang warga yang luar Bandung ketika melihat makan sambil update dan segala macam, apalagi didukung oleh ini bis ya. Pastinya iya. Nah, terus juga kalau diperhatikan ini kan semi outdoor ya Kang, ada yang indoor juga outdoor. Tantangannya seperti apa nih Kang dengan menggunakan konsep seperti ini? Memang awalnya itu konsep kita sebenarnya tadinya maunya indoor. Hanya waktu pembangunan itu ada pandemi waktu itu, COVID. Nah, COVID itu kan memang semua jadi lebih pengennya udaranya lebih ada sirkulasi dan lain-lain, makanya kita buat semi outdoor akhirnya gitu. Nah, semi outdoor sih mungkin tantangan terbesar ya pasti cuaca ya. Karena kalau indoor itu kan ya cuaca nggak terlalu berpengaruh dibandingkan dengan outdoor apalagi semi outdoor gitu. Jadi memang cuaca ada hujan, panas, mungkin challenge-nya di situ ya. Lalu ada banyakan itu sih lebih ke cuaca, hujan dan lain-lain. Cuman memang kalau kita itu emang aksesnya dan lain-lain dari customer masuk menikmati sampai keluar itu mereka tidak kena hujan. Jadi hanya beberapa spot aja yang kena hujan. Sebenarnya dari parkiran pun kita udah ada basement. Jadi dia tinggal taruh kendaraannya, naik ke atas itu udah tidak kena hujan sama sekali. Jadi kita tetap akalinnya gimana caranya, karena namanya orang udah hujan males gitu biasanya kan. Harus ada yang bawa payung, yang lain-lain gitu. Kita nggak perlu itu gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Karena memang tadi secara parkiran pun dan tempat ya makannya pun juga ini ya, maksudnya dalam masih satu lantai lah bahasanya. Jadi mudah diakses tadi ya. Mudah diakses dan nggak perlu takut kehujanan karena masih banyak spot-spot yang memang bisa terlindungi ya. Mungkin challenge lainnya satu lagi karena di sini kan dingin. Jadi kadang-kadang makanan itu didiemin sebentar langsung dingin, itu aja. Jadi kadang-kadang ya harus lebih cepat di santapnya gitu. Tapi ya memang itulah setiap tempat pasti ada challenge-nya masing-masing dan lain-lain ya. Nah itu berarti sebuah tips ya dari foundernya langsung, kalau misalnya kesini makannya jangan terlalu dilamain, harus cepet dingin. Biasa kan orang foto-foto apa gitu, betul. Proses pendinginan. Lama di foto ya. Iya. Itu. Betul. Nah terus selain tadi kan ini juga tempat makan, ngopi, terus ada wahana interaksinya juga, ada installment dan lain-lain. Selain itu bisa dipakai apa Kang di sini Kang? Oh banyak. Sebenarnya di sini kita tujuan utamanya juga kita pengen di luar orang berlibur, orang healing. Di sini bisa celebrate momen juga gitu. Jadi bisa
mau ulang tahun di sini, Iya. mau bahkan kita juga menyalakan ada wedding juga bisa di sini, dan yang paling sering itu orang anniversary atau melamar di sini gitu. Oke. Itu banyak. Jadi kita waktu itu baru buka 1-2 minggu itu udah ada yang ngelamar di sini gitu. Padahal kita bahkan baru trial opening gitu. Jadi mungkin tempatnya mungkin emang sengaja dibungkusnya romantis juga ya. Ya. Lihat pemandangannya, ada city light dan lain-lain. Dan kita juga punya program romantic dinner semacam seperti itu gitu. Jadi banyak buat merayakan momen ya. Betul. Termasuk gathering, company juga banyak gitu dan lain-lain sih. Iya. Tapi kalau dilihat dari tempat kayaknya ini nih favorit spotnya ya. Ini Tempatnya salah satunya Salah ya, satunya salah ya? satunya ya, betul. Terutama yang buat ngelamar atau Betul. ya buat apa ya private birthday party Iya. lah buat saya. Ya ini saksi hidup untuk banyak couple-couple yang akhirnya menikah. Itu. Nah, buat warga Iya. Bandung atau pengen di luar Bandung ini nih tempatnya nih. Yang lagi kita ngobrolnya tempatnya ini ya cocok buat yang lamar ataupun hal lain ya. Iya, iya. Nah, terus kalau misalkan tadi bicara sempat ada makanan yang tidak boleh terlalu lama ditinggal apalagi dengan cuaca seperti ini. Menu favorit. Menu favorit. Menu favorit Oke. apa nih di sini? Favorit itu apa ya? Terlalu luas ya. Ya. Karena kan sebenarnya makanan itu menurut saya subjektif. Ya. Makanan itu lidah kita aja mungkin beda. Kita Ya. sukanya A, Akang sukanya B gitu. Ya. Misalnya seperti itu gitu. Mungkin bisa dibilang kita itu punya lebih bisa dibilang best seller mungkin ya. Ya. Jadi lebih banyak yang orang banyak pesannya ini, tergantung juga itu balik lagi ada menu Asia, ada menu Indonesia, ada menu Western Oke. gitu. Itu juga ada segmennya. Saya nggak bisa bilang mana yang paling karena sebenarnya tergantung preference dari tamu. Cuman yang pasti semuanya enak lah. Ya. Yang pasti semuanya enak lah gitu. Semuanya best seller ya kan? Iya. Semua tuh Betul. best seller. Jadi tidak harus pilih-pilih karena nggak harus bingung juga karena tadi Iya. sudah langsung oleh Kang Risto bilang bahwa di sini sudah termasuk best seller. Apapun pilihan kamu mau makanan mau minuman ya Kang ya. Iya, Nah, pastinya. semuanya sudah termasuk best seller. Nah, ini sebagai penutup Kang, tadi Ya. kita juga udah bahas tentang ini bisnya, bahas sudut pandang. Mungkin sebagai penutup bisa mengucapkan terima kasih pada Indibis yang mungkin sudah mensupport juga nih untuk usaha operasional dan juga untuk pelanggan juga yang bisa diucapkan. Oke. Pertama buat Indibis, terima kasih atas servisnya, provide-nya yang sudah diberikan kepada kita. Ya. Tetap konsisten, tetap stabil selalu. Oke. Pastinya ya untuk customer saya tunggu kedatangannya. Kalau ketemu kita ngobrol. Nah, itu. Ya. Sip, kalau begitu Kang Risto hatur nuhun Kang Hatur sudah nuhun, selamat berbincang-bincang sore. nih. Ya. Semoga kita tidak hanya konektivitas tapi bisa bekerjasama di hal lainnya mungkin ya Kang ya. Pastinya ya. Dan itu dia untuk obrolan kita hari ini di testimoni khususnya di sini ya sudut pandang. Jadi kalau misalkan ada pergi Bandung atau luar Bandung yang pengen cari tempat healing terus bisa nongkrong rame-rame juga ataupun yang mau ngelamar bisa di sudut pandang Bandung. Oke, begitu saja. Sampai jumpa di testimoni berikutnya. Dadah. Ya, bye-bye.